Berkencan dengan pria dari bendera merah hampir membuat bendera kuning berkibar di depan rumah gue. Guys, I'm still single. I'm so sorry. My previous date with a Turkey guy was fail. Gue kemarin ke Turki itu bukan dibayarin sama dia. Gue emang udah planning dari lama. Gue paid for the Tinder Premium untuk berharap dapat teman atau tour guide gratis, tapi ternyata ajal gue yang mau dijemput. So here's the story. Sejak awal dating ya, aku tuh selalu dibawa ke tempat-tempat yang sepi di mana tidak ada manusia satupun. Gue kira kan kencan di atas bukit, terus aku tuh beride, nyalain musik yuk, gue nyanyi lagunya Adele and make you feel my love. Lagi itu loh re, lama menyanyikan lagunya Adele, sumpah kalau ngeliatin gue tuh kayak bener-bener terpesona banget. Ya apa ya Re ya, mungkin suara ini kayak Ustadz Hanan Ataki ya, syahdu gitu loh kalau didengar. Kayak dia juga memilihkan lagu Turki, dia nyanyi kayak bersyair ngaji gitu loh ya. Berasanya kayak kudu tak amini nah ya. Bayangin aja kalian tuh duduk berdua dengan someone, dengan pemandangan bintang-bintang dan city like Cappadocia. Semuanya normal, cuman pegangan tangan. Terus mungkin ya karena suasananya mendukung, akhirnya aku iki melabuhkan dasku iki ke dalam pundaknya dia. That's all. Akhirnya gue dipulangi dengan posisi ginjal gue masih 2, alhamdulillah. The next date alias second date, disinilah momen kekecotannya itu terjadi. Kita udah merencanakan bahwa kita itu akan bermain ATV di gurun pasir di Goreme Valley. Sekaligus main ATV kemarin itu adalah pengalaman pertama dalam hidupku. Mana ternyata nyetir ATV itu kedebuan terbanter ya. Tak praktekin ya, badanku waktu main ATV itu kayak ini mau ngasih karena aku mau bunuh aku sebenarnya. Tapi sebagai catatan ya, walaupun dia banter dan ngebut, dia itu posisi masih megangin aku di belakang. Sampai 45 menit berkendara ATV, tiba-tiba dia memberhentikan ATV-nya di tengah gurun pasir. Itu kan badannya menghadap depan kan. Dia tiba-tiba memutar balikan badannya kayak gini. Terus itu ya, dia mencungul mulai tuh bergerak maju gitu, congornya tuh. Lah, dia kan otomatis gini nih. Otomatis gini. Aku itu kan refleks ya, aku langsung tak tutupi. Cangkemku langsung tak tutupi. Terus dia bingung, tanya ke gue, "Loh, kamu nggak mau?" Ya gue tanya balik lah, "Emang kamu mau apa?" Terus kalian tahu apa responnya? "Oh, mungkin kamu malu ya, aku akan bawa kamu ke tempat di mana kamu tidak perlu malu." Ya Allah, gue bukan malu ya, yang ada kelakuan lu yang malu-maluin. Gue langsung menolak. Dia wajahnya tuh kayak bingung. Gue lebih plonga-plongo lagi. Ya lu bayangin, gue menolak lagi di tengah gurun pasir ya, entah atau berata. Gue bilang bahwa gue nggak bisa gitu hoe-hoe sama lu. Jelasan gue belum selesai, dia tiba-tiba membalikkan badannya ke depan lagi. Terus itu digas lagi ATV-nya. Nggak tahu kenapa dia mungkin kayak marah ya. ATV-nya kayak jangan digas, jangan digas. Nah, Allah, astagfirullahaladzim, Muhammad Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim. Udah 69 Asmaul Husna gue keluarin waktu itu. Aku tuh mulai merasa aku tuh gak naik ATV lagi. Aku mulai kayak merasa numpak becak menuju akhirat. Aku gak bisa bayangin apapun. Aku bener-bener takut. Jadi ya bayangkan ini cuma jembatan Shiratul Mustaqim. Are you mad at me? Terus dia jawab like, "If you know that I'm mad, why you still say no?" Akhirnya gue bilang, "Oke, stop. Dia berhenti dan gue kasih penjelasan kenapa gue gak bisa kayak gitu sama dia. Dan gue belum selesai ngomong, dia tuh tiba-tiba ngomong kayak gini, "Okay, if you cannot do that, can you please touch this one for once?" No! Hei abang, kau menyuruhku memegang perkututmu seperti kau menyuruh aku bermain Angry Bird. Akhirnya gue jelasin lah kenapa gue itu gak bisa melakukan hoe-hoe before marriage. Aku tuh deep talk sama dia. Di akhir tuh gue nangis karena mungkin di satu sisi aku tuh jujur aku tuh ketakutan loh. Aku tuh bersama stranger di tengah antah berantaku. Dan aku bilang ke dia, aku tuh bener-bener takut banget. Takut kamu ngapa-ngapain aku. Pada akhirnya dia mengerti dan dia tuh bener-bener minta maaf lah ke aku. Dia tuh minta maaf tadi bersikap kayak gitu karena dia bingung, karena dia merasa dia tuh gak pernah ditolak cewek manapun. Dan dia merasa respect dengan keputusan gue, dan ketika dia sama aku dia tuh merasakan hal yang beda. Dia tuh ngerasa kayak aku itu perempuan yang paling baik yang pernah dia temui. Dan ini adalah hal terso sweet yang dia katakan bahwa ada satu penawaran menarik yang dia berikan ke aku ya, kalau 5 tahun ke depan kamu belum menikah dan kamu tetap menjadi jihan yang baik seperti ini, dan kalau misalnya aku belum nikah, kamu belum nikah, di 5 tahun mendatang ayo kita menikah. Ya Allah, jadi aku tuh kemarin tuh sekaligus ya hampir dibuat mati dan sekaligus dilamar untuk 5 tahun ke depan. Kita berdua sepakat untuk hanya menjadi teman, dan dia sekaligus juga bilang bahwa someday kalau dia ada chance untuk ke Bali dia bakal hubungin aku. Dia juga bilang lah bahwa dia itu nggak ready untuk menjadi lelaki yang on the track, maksudnya itu dia tuh masih pingin kayak menjadi jingan gitu loh, paham nggak? Akhirnya ya segitu lah Rek. Walaupun gak jadi, tapi jujur aku tetap kayak bersyukur karena aku banyak banget dibantu dia untuk menemukan tempat-tempat hidden gems selama di Turki. Aku sekaligus juga mau bilang ke kalian bahwa laki-laki Turki itu bukan hanya red flag di chat aja, tapi alias di Turki sendiri mereka tuh red flag cafe. Nah, siapa nih yang suka pakai aplikasi Tinder atau aplikasi kencan ya? Nah, di sini juga aku dulu pernah pakai itu, tapi nggak lama sih, aku juga nggak terlalu tertarik.
Ya, biasanya itu kalau di situ ada banyak banget itu pertanyaan kan, kalau kalian itu pasti kalau di luar negeri pingin punya kencan yang kiranya ada di luar negeri kayak Turki. Si mbaknya ini juga dia juga pingin punya kenalan orang Turki nih. Kukira orang Turki itu islami banget gak sih? Nenop. Malah dia aja wajahnya bingung saking gue sering berucap astagfirullahaladzim katanya. Singkat padat red flag kabeh. Nah, aku ketawa dia tuh caranya cerita, tapi syukur semua aman-aman aja. Ya gimana nggak aman gitu loh, takutnya itu kan, apalagi di bawah di tengah gurun ya, di bawah di tengah gurun tetapi itu aduh lucu banget ya. Mbak curiga deh, jodohmu itu wong Jombang kayak ya, yang penting namanya bukan Rian katanya. Enggak ada bule yang enggak kayak gitu kayaknya, sekalipun dia muslim. Jangan percaya omongan cowok Turki gitu ya. Oh no no no, mereka semua pembual nih. Enak aja dia masih mau nakal terus mau nikahin cewek baik-baik. Jangan mau mbak, dia bilang mau realistis aja. Ditungguin sampai 5 tahun ya, ditungguin 5 tahun ke depan. Kalau dia itu masih single, si cowok Turki ini dia mau menikahin si mbaknya ini. Akhirnya sadar orang Turki itu bebas seperti orang bule guys. Sebenarnya dia itu seperti itu ya. Jangan dapat suami dulu please. Seru dengar cerita membanggakan kamu kak. Walak komen aja lo gusti. Berkelana sampai nang Turki golek jodoh, ujung-ujungnya jodohmu wong Jombang Tonggoma pula. Aduh, yang gue bingung, lo ngapain mau nyamperin laki ke sono? Lah siapa yang nyamperin? Emang gue udah planning ke Turki dari 6 bulan yang lalu, jadi itu sekalian ketemu gitu loh guys. Wala blunder, saya pikir kamu yang datangin dia. Sorry kak, aku jalan dipikir-pikir dulu, apalagi yang baru kenal. Jangan buat suami dulu please. Seru banget denger cerita membagongkan kamu nih. Berkelana sampai nang Turki. Kak, aku ada Habibi dari Lebanon, dia mau datang ke Bali tanggal 12 ini. Terus dia ngajak aku untuk nemenin dia selama di Indo. Katanya semua biaya baik tiket pesawat dia yang nanggung. Terus aku bilang dia sangat kepepet, aku butuh waktu 2 hari untuk memikirkannya. Jadi gimana ini ya, kalau sendiri tanpa teman aku takut ya. Ya udah berapa lama temenan sama dia ya, kalau baru sebentar kenalan sih ya baiknya hati-hati ya. Baru kenal sehari makanya aku nggak berani. Baru sehari ini udah baper. Yang gue bingung, lo ngapain mau nyamperin laki ke sono? Padahal udah dibilangin dia itu di situ dia mau liburan gitu loh guys, jadi sekalian. Akhirnya yang ditunggu-tunggu nih, pernah ke Turki iseng jalan sama orang Turki. Dia emang so sweet, perhatian, but orang disuruh langsung menyukai dia padahal kita baru kenal 1 minggu. Dan anehnya dia so good bye. Karena aku nggak punya rasa sama dia, dia maunya hari itu harus menyukai dia, katanya buang-buang waktu. Dan endingnya aku ditinggal di tengah perjalanan, suruh balik sendiri ke akomodasiku sendiri. Edian iya kali, baru kenalan disuruh langsung suka gitu loh. Ini orang kayak mana gitu loh. Kak please jangan pergi ke luar negeri ketemu stranger katanya, bahaya banget. Astaga, untung kamu masih hidup kak. Ya, coba kalau kenapa-napa bisa rotten mango. Hai guys, I'm okay. Sebenarnya enggak sebahaya itu ya, karena dia juga orang terpandang di Cappadocia. Semua juga udah very fit sebelum aku ketemu dia. But thank you guys forward me. Kalau lu berani nyamperin cowok sampai ke negaranya sendiri, itu lagi mas sama bule, mikirnya lu siap nggak ngelakuin itu? Intensinya udah gue jelasin di awal ya. Iya aja, sampai sana dia nggak tahan. Ya gimana, mungkin wajahku kayak Miyabi. Kak, aku DM nama orang Turki, nggak ngobrol loh, padahal dia tiba-tiba dia itu bilang kok interested sama aku dan mau serius, takut terus aku nggak balas nih. Ya kalau nggak ngobrolan aneh ya gas aja. Kenapa nunggu 5 tahun? Positif mungkin dia mau ikut pemilu sekalian.
Numpak beca menuju akhirat ngakak pol, ya Allah, nggak ketebak banget pikiran dan guyonmu mbak. Lah cukuk lah biar loh. Kayaknya laki-laki Turki itu yang grand vlog cuma masap ya kak KST deh. Jangan mau met lagi sama dia nih kak. Emang cowok di sana gitu bener deh, kalau yang tua ketemu cewek-cewek di sini bawaannya mau ngelamar padahal mereka ada pacar. Kak, kamu keren banget prinsipmu, aku bangga nih. Kalau yang ini kayaknya nggak mau ikut seminar deh kayaknya. Deg-degan banget dengernya anjing. Nih, please jangan sama ASEAN guys. Kajian lu tuh cocoknya sama Eropa aja.